Kan itu ada yang udah punya perusahaan. Karena pertama ada yang punya perusahaan itu karena apa, yang sulit itu karena dari layout itu ada yang pecah tengah-tengah punya milik dia, jadi punya satu bidang jadi kepisah gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi kebanyakan nggak mau kepisah antara itu, pengennya di pinggiran tanahnya lah gitu ya, nggak jauh, nggak kena itunya, nggak langsung di tengah, jadi nggak bisa kan. Itu yang awal itu ya. Tapi setelah ada konfirmasi dari dinas PUPR pusat, alhamdulillah yang punya perusahaan udah setuju lah itu. Cuman ada yang sampai sekarang satu warga yang nggak setuju, belum boleh di ini. Tapi walaupun belum boleh diukur apa, tapi tetap dari dinas mah langsung ukur. Iya. Kan kalau dari tahapan itu kan ada misalkan warga yang pemilik lahan kan keberatan gitu kan, bisa kajian keberatan ya. Nah, kalau yang saya baca kemarin itu dari pihak swasta emang ada dari beberapa PT. Nah, kalau misalkan dari warga tadi itu berarti langkah yang dilakukan memang menolak aja gitu ya? Iya, dia nggak pernah izin keberatan apa ini mah istilahnya, kata pemiliknya walaupun dari desa kita udah kasih saran juga, ya gimana ya, namanya warga ya pinginnya begitu ya. Saya tanah ini nggak mau dijual kayak gitu, tetap mau beli berapa oke. Tapi kan ini program pemerintah bukan program swasta gitu. Walaupun nggak mau dijual ya paling nantinya akhir-akhirnya paling ngambil di pengadilan ya. Yang udah begitu. Kalau walaupun nggak setuju, yang namanya proyek pemerintah pasti digarap terus. Nanti sisanya biasanya dititipin pengadilan biasanya. Jadi alasan utama yang menolak itu sebetulnya karena lahannya terlalu banyak dipakai, atau apa punya pendapat investasi ke depannya atau bagaimana? Iya Pak, mungkin menjadi buat investasi dia belum ada niat untuk kayak jual aja kayak gitu. Ya kalau saya pikir kebanyakan dianya takut kena mediator kayak gitu istilahnya kayaknya mah, jadi pengen langsung gitu. Ya udah nggak apa-apa, walaupun kita udah kasih tahu bahwa itu nggak kena mediator, langsung ke pemilik ya nggak ngerti, bingung. Ya. Dan kalau di pengadaan tanah itu kan ada tahap konsultasi publik apa ya, maksudnya sebelum melakukan pembangunan gitu secara umum. Kalau dari pemahaman masyarakat, apa ada salah paham yang sering muncul gitu dari masyarakat terkait konsultasi publik itu secara... Oh itu enggak sih, cuman justru yang tadi itu teh yang pas konsultasi publik juga yang tadinya nggak mau itu mah berapa kali diundang konsultasi publik juga nggak datang. Kalau yang lain datang. Jadi sebagian besar sih tanah yang kenanya itu sih sebetulnya udah punya investor, yang punya warganya hanya sebagian. Jadi warga istilahnya, kalau yang warga istilahnya setuju sih, kebanyakan setuju. Yang penting sesuai pas ininya sesuai dengan itu aja penggantiannya ya, nilainya gitu. Tapi sampai sekarang itu hasil penilaian itu belum keluar. Berapa per meternya, terus rumah ini kenapa sampai sekarang belum keluar gitu harganya. Tapi udah pengukuran udah termasuk survei dari KJPP udah, tapi hasilnya belum keluar. Ya, termasuk terakhir kemarin tuh sebelum saya bulan Juli tanggal berapa gitu udah ada pengumuman bahwa udah deal, yang kena itu punya si ini ukurannya segini gitu. Dan cuman nilainya aja yang keluar. Kalau misalkan ini Pak, kekhawatiran utama yang paling sering disampaikan warga ke desa gitu terkait pengadaan tanah itu apa Pak? Terkait harga atau bagaimana? Ya banyak kan terkait harga, justru itu harganya pengen tahu itu berapa, apa ini enggak gitu kan. Apalagi yang harga tanah mah pastilah di atas itu. Kebanyakan yang ada bangunannya yang nanya itu, bangunan saya nilainya berapa gitu, itu banyak yang nanya.
Karena kalau di ketentuan peraturan kan memang bukan dibeli dengan tanah kosong ya maksudnya. Iya, yang ada bangunannya, iya, tanaman supaya itu dihitung. iya, yang tanaman udah tau lah berapa ini yang paling ini mah itu yang ada bangunannya, yang kayak ada kan di sini ya ada kontrakan yang 2 lantai itu berapa saya terima bayar ya kayak gitu, yang 2 lantai kan beda lagi. Kalau nggak salah itu Bapak Haji siapa gitu ya? Haji Hafiju. Ya, Haji saya. Iya, itu kayak macam dia, itu kan 2 lantai. Aduh, saya modalnya habis segini. Nah, itu yang pertanyaan warga banyak kan itu, yang masalah nilai bangunan itu. Memang waktu tahun kemarin kan saya kesini ya, Iya. ngelihat sendiri kalau misalkan rata-rata mau pemakaran dimanapun yang ditanya soal harga gitu. Iya. Padahal kan bukan kewenangannya buat menentukan ini. Iya, ada kewenangannya kan dari KJPP yang itu. Kan ini terkait konsultasi publik kan sampai 3 kali ya. Iya, iya. Kalau yang pertama tuh kalau biasanya sebagian pemilik lahan tuh yang mau menandatangani berita acara. Iya, berita acara ini. Sebenarnya alasan utama warga ini belum mau menandatangani itu apa sih Pak? Yang waktu itu khawatir udah setuju, nanti apa ya waktu itu teh itu mau tanda tangan teh. Oh, ini dianggapnya udah melepas. Iya, udah lepaskan gitu, udah setuju nanti ini semaunya yang gitu. Sedangkan yang kedua kan khawatirnya yang di ini tuh kayak masyarakat tuh ada yang tanah yang ada sisa, kayak ibaratnya sisa kan, lebih dari itu tuh gimana nanti kalau dari ada setuju ya kan gitu. Karena pasti nggak kena semua kan. Pengennya warga yang kena ya udah kena semua, jangan ada sisa, apalagi cuma 50 meter atau 100, aduh deh gimana itu kan, buat apa kan gitu. Ada ini nggak Pak, pihak tertentu yang atau misalnya dari ormas atau apa yang secara aktif nih dia mengorganisasi penolakan atau keberatan selama proses? Nggak ada, alhamdulillah di sini nggak ada. Emang langsung dengan desa, masyarakat dengan desa itu nggak ada unsur dari pihak luar gitu. Kalau calo sendiri Pak? Nggak ada ya? Nggak ada, langsung sekarang kan ini aja langsung dengan ini, dengan karena kita ada tim, jadi si pemilik tanah dengan tim itu. Di sini yang timnya itu kan Panjah di desanya petugasnya. Nah, itu kalau ada tim penilai apa dari BPN pasti didampingi oleh tim ini ya pelapangan juga. Tapi waktu tahun kemarin kalau nggak salah juga emang BPN warga yang datang langsung ya? Iya. Diwakilkan atau apa? Enggak lah, data warga langsung. Termasuk yang tim itu kan ada warga. Untuk pembayar kebanyakan di sini kan tanahnya belum pada balik nama, jadi masih nama pemegang yang sebelumnya gitu. Jadi pas begitu itu untuk persyaratan itu juga nanti dari tim itu yang ngurusnya. Kalau dari desa pertama kali dapat informasi ada rencana pembangunan akses exit tol itu bagaimana Pak prosesnya penyampaian Keluarga dari instansi pemohon? Itu ya gimana waktu itu ya kita dari desa, kalau dengan ini pemerintah pasti mendukung lah ini pemerintah gitu kan. Otomatis begitu kita dapat gambaran untuk sosialisasi itu ya kita membantu pemerintah untuk undang-undang warga tanah yang kena itu gitu. Cuman dengan syarat itu jangan sampai udah tanda tangan nanti tanahnya dituin, makanya itu kayak kemarin kan ada tangan kayak gitu khawatirnya. Kalau dari desa gitu, peran konkret dalam fasilitasi pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan ke masyarakat pemilik lahan yang terdampak itu bagaimana Pak? Apanya tadi? Peran desa memfasilitasi pelaksanaan pemberitahuan rencana. Oh, peran desa apa ya? Sebagai mediator atau? Enggak, kita mah hanya bukan mediator, hanya perantara antara kan masyarakat itu pasti ada permasalahan itu tidak tahu
ada siapa yang membebasin, sebetulnya kan gitu. Hmm. Di ini kan nggak tahu siapa, sebetulnya dari masyarakat sendiri nggak tahu siapa yang bebasin untuk tol itu kan. Hanya kita dari desa, uangnya dari mana kan nggak tahu. Kalau dia termasuk kan kita kebetulan ada 2 titik yang dibebaskan ya, untuk jalan akses tuh, yang satu yang dari arah kereta cepat ke jalan baru itu ya, kayak jalan Tranhexa ya. Kan itu yang kalau yang sana itu yang bayar itu dari KCIC, dari kereta cepatnya. Nah, yang sekarang yang exit tol itu yang bayarnya dari dinas PUPR, katanya itu yang punya hajatnya itu dinas PUPR gitu. Makanya kayak kemarin kayak awalnya kan kita yang di sebelah kanan itu mah di kampung sebelah itu awalnya kan jauh kenanya, tapi begitu udah ini kan akhirnya bisa lebih pendek ya, karena nabrak kampung gitu kayak salah, makanya langsung dipendekin jadi nabrak kampung sama sekolah SMP. Nah, gitu makanya gitu itu. Kalau proses informasiin ke warganya bagaimana Pak? Misalnya kalau nanti di kawasan ini Ada ini pembangunan gitu, nah dari desa apakah terjun langsung lewat? enggak, kebetulan awalnya kan kita di desa ada minggon tiap minggu, itu minggon desa ya tiap hari Rabu. Apa? Jadi minggon desa, rapat desa ya, minggon desa, minggon lah, rapat minggon di desa. Jadi kita informasikan ke tiap RT RW-nya. Jadi bahwa di blok ini, RT ini nih, nanti kan ada catatan yang plotnya itu. Ya kita udah dapat dari dinas PUPR. Nih, atas nama si ini pemiliknya tanahnya kena, gitu. Makanya tolong kasih tahu. Nah, baru dari berita itu masyarakat pada datang gitu. Berarti secara informasi mah cukup jelas ya? Jelas. Kadang-kadang kita ada yang kenal, ibaratnya dari nomor HP langsung door to door dari kita langsung ke pemilik, yang kita punya nomor, orang desa punya nomornya, langsung ke pemilik kasih tahu bahwa tanah ini kena. Ya di tiap hari minggu juga suka dikasih tahu sih ke pemilik. Ya ada RT RW itu tiap minggu gitu kan. Kalau peran desa memfasilitasi komunikasi tim persiapan dengan warga yang keberatan Pak, atau belum paham dengan proses konsultasi publik, itu bagaimana Pak? Ya bagaimana ya, udah dikasih tahu juga sampai didatengin ke rumahnya sama termasuk oleh orang BPN sama kita, udah tetep dia nggak bingung ya. Yang satu orang itu mah, kami yang lainnya ngerti sih, udah beberapa yang ngerti, termasuk begitu dia keberatan susah kan kayak perusahaan kemarin kita dari dinas PUPR-nya itu kan langsung kasih surat, langsung panggil ke pusat gitu. Jadi langsung begitu ada surat yang setuju baru kita nganter ke lokasi, ke tempatnya, ke lapangan. Jadi aman ya Pak ya? Aman, cuman itu ada kita dari sekian banyak hanya satu orang itu yang belum. Entar. Jadi itu. Ya. Kita kan kebetulan kan di desa juga udah diikutsertakan jadi ke tim persiapan itu yang dua orang itu kan. Makanya kenapa yang kita juga pilih orang yang di desanya yang udah ngerti, biasa menangani masalah tanah, kayak tanah yang tahu asal usul tanah lah. Makanya itu kan kebanyakan itu gitu, kebanyakan dari tanahnya udah ganti-ganti pemilik. Nah itu kan kalau kita pakai yang persiapan, kita kan dari ngambil yang udah ngerti masalah riwayat tanah di kita kan enak gitu. Makanya kita di sini yang ditugaskan oleh, yang dimasukkan ke tim persiapan itu yang di desa itu 2 orang itu Pak Anja Sukarat, itu karena dia pertama dia dari tim PBB-nya yang pajak bumi bangunan kan dia megang itu. Terus kedua Pak Haji Karmeli itu dia tahu riwayat tanah, jadi mana yang tanah bermasalah, mana tanah yang tidak itu tahu. Jadi kita pakai itu ya, yang tahu orang-orangnya yang udah tahu riwayat tanah. Jadi biar nanti sinkron lah, kalau yang belum tahu riwayat tanah kan
tanah yang mana yang bermasalah kan nggak tahu gue gitu. Dari desa Pak kan, dari pengamatan saya kemarin ya waktu itu, ini memang rata-rata masyarakat tuh nembak soal harga ya. Iya. Ya, mereka apa namanya, takut gitu, ini tidak dibayar dengan sesuai gitu. Iya. Nah, sebetulnya dari desa gitu harapannya supaya ini tuh tidak terjadi lagi gitu. Maksudnya masyarakat ini tahu kalau misalkan menanyakan soal kepastian harga ini bukan di forum ini, bukan waktunya sekarang gitu. Iya. Karena bukan di luar kewenangan dari siapa maupun desa gitu ya. Iya. Kayak ada timnya lagi kalau itu. Iya. Nah, makanya kemarin nggak setuju teh gitu, khawatir dibayarnya di bawah itu kan. Kebetulan kan kayak udah dikasih tahu ke warga bahwa nanti kan pasti di atas harga pasar juga. Ya khawatirnya warga itu kemarin dibayarnya di sesuai NJOP kalau pemerintah mah gitu. Padahal nanti dari sambil berjalan itu kan udah kasih tahu ada tim lagi, tim KJPP yang untuk menilai. Jadi nilainya itu bukan berdasarkan NJOP tapi berdasarkan nilai pasar gitu setempat. Kayak sekarang di kita kan harga pasar di atas yang tanah yang sawahnya itu kan ya harga pasar aja udah 300 yang udah berjalan tuh 300.000 per meter, sedangkan NJOP cuman berapa puluh ribu gitu, 28.000 kalau nggak salah tadi gitu. Makanya kalau harganya 28.000 nggak mungkin. Iya, jadi kemarin aja masalah harganya berapa ya nggak tahu ya. Sekarang kita pasti yang apa yang kemana dituin itu bakal di atas harga pasar saya gituin aja, cuman kayak nilainya berapa nggak tahu, nanti ada tim yang nilai kan KJPP, termasuk BPN juga nggak tahu kalau dinilainya berapa kan gitu, ada tim ini lagi. Tapi memang dari kemarin juga Pak Jani Deta ya itu memang nggak bisa menentukan ini sebenarnya, cuman ngasih ibaratnya angin segar lah. Iya, cuman bahwa pasti di atas harga pasar gitu aja, cuman minimal harga pasar lah kan gitu. Kalau di bawah itu enggak, kan yang udah berjalan begitu. Apalagi kan kebanyakan yang punya investor makan dia belinya aja udah segitu, kan gitu aja kan, udah belinya aja udah 300, masa dibebasin lagi 300 nggak mungkin. Iya. Tapi kan sekarang udah di tahap penilaian Pak ya? Iya, tahap penilaian. Udah pengukuran dan sebagainya. Udah banyak, udah ada pengumuman bahwa si A kenanya sekian meter, si B sekian meter ya gitu. Ada yang jadi pertanyaan tuh kan harga belum, pertama, yang keduanya yang tanah sisanya bagaimana, yang gitu yang belum diituin kan. Jadi nggak semua kena kan. Ada beberapa orang yang ada sisa lah. Jadi, ini menyambung pertanyaan saya nih Pak ya. Berarti terkait ada keluhan dari warga tuh yang tadi yang Bapak sebutkan ya, misalnya setelah tahapan persiapan ini rata-rata menanyakan soal sisa tanah ini mau diapakan gitu ya? Iya, bayar lagi apa enggak kan gitu kan. Kalau jadi ada yang nggak bisa apalagi sisanya sedikit kan bingung, pakai bikin rumah nggak cukup kan. Istilahnya kan dibangun lagi kayak disawahin sedikit dan gitu. Itu yang kebanyakan ya pertanyaan warga itu yang sisanya. Ya mudah-mudahan sisanya juga diinin lagi. Tapi kalau dengar dari PUPR sendiri sih kemarin yang di bawah 100 meter bayarin, di atas 100 meter enggak, udah gitu. Untuk tim persiapan kan desa juga terlibat kan Pak, masuk dalam tahap panitia ya? Iya, dalam panitia, itu ada 2 orang. Di SK-nya tercantum Ya, dan suka dikasih honor per berapa bulan sekali gitu. Sering sih rapat ke BPN juga, tapi yang selama ini kebanyakan udah turunnya yang sekarangnya ke sini dari BPN terus mendampingi BPN. Yang PUPR ya udah nggak ini lagi, udah begitu ketahuan ini ngasih BPN yang ininya.
sama tim KJPP ini tim penilai. Terakhir mungkin Pak, selama proses tahapan persiapan dari pihak desa itu, apakah ada tantangan atau hambatan, misalkan dari segi sumber daya, dari tenaganya terbatas atau alat prasarana? Justru itu yang terhambatnya karena kepemilikan tanah yang sekarang ya. Jadi kan kepemilikan tanah itu, contoh tanahnya udah pemilik awalnya kan udah meninggal. Nah, untuk pembayaran itu kan otomatis kita mesti bikin keterangan waris. Nah itu, sedangkan kan tanah udah ganti ke pemilik, udah dijual lah gitu. Sedangkan itu yang untuk pembayaran kan mesti ke pemilik yang tercantum di sertifikat, tercantum di buku. Ya, kalau otomatis si pemilik pertama itu suruh untuk bikin keterangan waris lagi dari awal. Yang pemilik sekarang itu, nah pembayaran tuh kan langsung ke pemilik yang tertera di buku, sedangkan itu kan karena belum balik nama lah gitu tadinya. Jadi mesti bikin keterangan kematian dan administrasi itu yang sulitnya. Kita kan kayak sekarang kematian meninggalnya udah lama, kan pemilik baru nggak tahu. Iya, dia meninggalnya kapan, pemilik baru kan nggak tahu gitu. Nah, jadi sekarang itu kasih di desa itu gitu untuk memperlengkapi masalah administrasi itu, yang supaya pembayarannya jatuh ke pemilik pertama gitu, sedangkan jadi pemiliknya kan pada ahli waris semua ya gitu. Karena talan tadi belum balik nama lah gara-gara gitu, jadi bikin keterangan kematian, meninggal udah lama, yang ngejar-ngejar ahli warisnya kan rupanya udah jauh-jauh kan gitu. Itu desa yang ngurus Pak? Desa yang ngurus. Itu yang itunya itu. Desa yang ngurus karena kan nggak ada, kalau pembeli yang sekarang nggak tahu ininya di mana kan gitu. Pas datang ke desa, ini Pak ahli warisnya siapa? Nanyain kan. Tahunya kan bukunya atas nama si ini saya, ibaratnya gitu kan. Ini ahli warisnya siapa, coba dorong dong bikin keterangan warisnya, otomatis termasuk keterangan kematian apa. Ini keterangan kematian kan yang meninggalnya udah lama, itu yang ribet, jadi susah, mesti sidang, mesti ini surat kematian ya, itu yang bikin lamanya. Berarti idealnya dari Bapak harusnya seperti apa? Maksudnya? Maksudnya dari tadi kan persoalan yang kayak administrasi gitu, yang bisa diperbaiki dari sistem itu supaya kedepannya lebih. Enggak ya, kebanyakan kedepannya kita itu, makanya sekarang banyak sih warga jadi begitu dia beli tanah tuh langsung pada balik nama ya, karena nggak mau ribet nantinya ke pas pembayaran itu kan ke pemilik pertama. Karena mah begitu itu pada balik nama. Dia anjurkan untuk beli tanah itu balik nama, dianjurkan begitu kita ke warga-warga itu, jangan sampai nanti suatu saat ini jadi biar nggak ribet kayak yang meninggal suruh langsung bikin surat kematian. Jadi jangan sampai kayak yang sekarang kan banyak yang meninggalnya tahun berapa, surat kematian nggak punya ya. Karena sekarang dianjurkan begitu biar nanti suatu saat butuh itu udah punya lah, nggak persyaratan apanya udah ini. Jangan bikin surat kematian, jangan tunggu lama, begitu meninggal langsung suruh bikin kan gitu, untuk mempermudah itu ke depannya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak, diskusi terakhir dari saya mungkin cukup Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak udah waktunya ya Pak ya. Saya juga sebenarnya nunggu surat dari kampus, nggak keluar ya. Udah nggak apa-apa, buat saya yang itu mah istilahnya untuk formalnya gitu, nggak apa yang semua kita masih bisa bantu, kita mah ini. Dulu anak saya sama begitu. Anak saya mah itu perusahaan dulu bikinnya. Usul aja, neng, maksudnya ayo itu aja dulu gitu. Iya. Paling kalau kita kedatangan kembali ke sini 54 Kak. Pojok.
Ya. Nah, ini. Pak. Yang ini ya? Ini Pak, Pak. Maaf. Oh, ini kok. Di sini Pak. Oke, nah, ini nama nggak usah. Nama boleh boleh. Nama di sini kan? Ya. Nama, jabatan, tanggal. Checklistnya.